Berjumpa lagi pada sesi kali ini, yaitu persiapan data yang kedua. Kita akan membahas tentang bagaimana mempersiapkan data dengan lebih detail, dan kita akan melihat beberapa poin yang sangat penting dalam persiapan data. Baik, kita akan perhatikan slide berikut ini. Kita ada tiga hal setidaknya dalam persiapan data. Yang pertama, kita perlu melakukan recode. Kemudian yang kedua, kita perlu membuat dummy variable, dan ketiga, membuat variabel baru. Mari kita coba selami masing-masing dari tiga elemen ini. Yang pertama, melakukan recode. Jika kita menemui variabel yang harus dikode ulang agar sesuai dengan tujuan penelitian kita, maka kita perlu merecode. Seperti halnya di fungsi recode kita di contoh kuesioner kali ini. Secara umum kita bisa melihat di sini apakah Bapak Ibu Saudara mengatakan bahwa sangat bahagia, cukup bahagia, tidak begitu bahagia, dan tidak bahagia sama sekali. Pada awalnya di kuesioner ini disebutkan susunannya adalah 1, 2, 3, dan 4. Tapi ketika kita coba lihat tujuan penelitian kita akan melihat kebahagiaan. Jadi yang lebih masuk akal adalah kita buat menjadi 4, 3, 2, dan 1. Nah, ini fungsi recode yang perlu kita pahami dan perlu kita gunakan dalam melakukan penelitian-penelitian sosial. Kemudian demikian pula juga dengan variabel yang Q47 seumpama, kita bisa melihat bagaimana kesehatan. Ini dengan logika yang sama, kita perlu susun balik yang 1 menjadi 5, dan kemudian yang 2 menjadi 4, 3 menjadi tetap 3, kemudian 4 menjadi 2, dan 5 menjadi 1. Ini untuk recode. Kemudian nanti kita akan praktekkan setelah ini. Yang kedua, membuat dummy variable. Jadi sebetulnya dummy variable atau lebih banyak disebut dengan variabel boneka. Dummy variable ini adalah sebuah label numerik yang diberikan pada variabel kategorikal. Jadi kalau kita punya, contohnya adalah gender, semuanya variabel kita mau melakukan dummy variabel pada variabel perempuan, maka variabel perempuan kita beri skor 1, sedangkan 0 kita beri untuk laki-laki. Nah, ini contoh untuk pertanyaan Q260 jenis kelamin responden. Di awalnya kita punya 1 laki-laki kemudian 2 perempuan. Kemudian kita perlu mengubahnya menjadi dummy variable. Perempuan itu adalah 1, kemudian laki-laki adalah 0. Nah, ini prinsip untuk dummy variable. Nah, ini akan kita gunakan untuk melakukan investigasi atau pengujian-pengujian yang lebih lanjut, terutama nanti untuk analisis regresi. Karena ini sangat bermanfaat sekali. Jadi kita perlu menyiapkan pada tahap ini. Kemudian yang ketiga, membuat variabel baru. Jika kita akan membuat per variabel sesuai kebutuhan, dalam showcard 15 di WVS kita punya ada Q58 sampai Q63, dan kita mau melihat kepercayaan secara keseluruhan. Saya mau totalkan ini Q58 sampai Q63. Ketika saya coba jumlahkan, maka kita perlu hati-hati dulu. Saya mau menjumlahkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 opsi ini 2, 3, 4, 5, 6 pertanyaan di sini. Tapi sebelum kita melakukan recode, kita perlu perhatikan recode dulu ya. Kita perlu recode dulu dengan cara ini adalah sangat percaya. Di sini adalah sangat percaya. Ada 1, tidak percaya sama sekali 4. Maka sebelum kita jumlahkan, nanti kita perlu melakukan recode. Nah, ini hal yang harus kita perhatikan untuk membuat variabel baru. Kalau variabel baru yang kita butuhkan itu memang sudah sesuai, semuanya ini sudah nggak perlu di recode, maka kita bisa langsung menjumlahkan. Nah, intinya membuat variabel baru itu adalah kita bisa lakukan dengan operasi penjumlahan ya, kemudian pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Nanti akan kita bahas pada sebuah tayangan yang berikutnya nanti. Baik, kita akan coba
praktekkan di RStudio. Baik, kita akan coba jalankan seperti yang sudah di tayangan sebelumnya. Kita lihat di sini dengan tayangan seperti sebelumnya, kita pakai setup working directory yang seperti kemarin. Kita akan pakai setup, kemudian kita akan pakai library event ya, dengan kita akan baca read data. Kemudian di sini akan kita lewati inspeksi data kemarin sudah. Kita akan langsung menuju ke bagaimana membuat data frame ya. Kita membuat data frame dengan library ID first. Kemudian saya tambahi di sini ada 3 variabel baru, Q260 ya, kemudian Q262 dan Q273. Yang masing-masing di sini sebenarnya menggambarkan tentang gender, kemudian age atau usia, kemudian marital status atau status perkawinan yang akan kita nanti ketiga ini akan menjadi contoh untuk membuat materi di kesempatan kali ini. Baik, ini sudah kita buat, kemudian kita klik ya, kita buat data frame yang baru ya, sudah berhasil, dan kita akan langsung lompat pada proses record data. Nah, pada record data ini seperti pada tayang tadi di presentasi sebelumnya, kita melihat kita akan coba merecord happy ya, variabel happy. Variabel happy itu adalah variabel yang perlu kita balik karena 1, 2, 3, 4 tidak masuk akal karena dia akan mengukur ketidakbahagiaan, maka kita balik menjadi 4, 3, 2, 1. Nah, untuk mengukurnya kita coba masukkan di sini record dari perintah record ini adalah WVS 7IDN ya. Ini adalah variabel data nanti yang akan kita tuju WVS itu kita buat perintahnya dalam perintah mutate ya, mutate ya. Kita ini adalah sebuah perintah dari dplyr, package dplyr ya. Kemudian mutate dari apa? Mutate dari dataset WVS 7IDN. Kemudian akan saya buat menjadi variabel baru namanya happy.x ya. Happy.x itu adalah ya, happy.x sama dengan ini, kita sama dengan case when ya, ketika happy 1 ya, ini akan kita ubah menjadi 4. Happy sama dengan 1, maka kita akan ubah jadi 4. Kalau happy sama dengan 2, maka kita ubah jadi 3. Happy sama dengan 3, maka kita ubah jadi 2. Happy 4 akan kita ubah jadi 1. Dan ini adalah true and real, dan ini menjadi sebuah penutup untuk melakukan treatment pada data-data yang kosong atau not available atau missing data ya. Ini kemudian kita jalankan, kita cek WVS IDN untuk happy.x. Nah, ini sudah kita jalankan dan hasilnya kita bisa lihat di sini ada variabel x. Untuk mengecek kita akan lihat WVS ya, view di sini view, kemudian kita lihat WVS 7IDN ya, WVS 7IDN. Kita lihat di sana ada satu variabel baru di sebelah kanan adalah happy.x ya. Di sini sudah ada happy.x menjadi variabel baru yang baru kita ubah. Nah, satu contoh lagi, ini hal yang sama, saya akan coba masuk di merecord variabel kesehatan. Hampir sama persis dengan logika yang ada di atas tadi. WVS 7IDN datasetnya, kemudian kita mutate dari apa? Dataset WVS 7IDN. Saya akan buat health.x case when. Nah, ini 1 maka jadi 5, 2 menjadi 4, 3 menjadi 3, 4 menjadi 2, dan 5 menjadi 1. Baik, ini akan kita coba run dengan cara tadi. Kita run, kemudian jadi kita punya variabel health.x. Dengan cara yang sama kita akan view WVS 7.idn, kita cek yang ada di sebelah sini. Ya, ini sudah ada variabel baru namanya health.x ya. Nah, ini cara kita mengubah atau melakukan record. Dan fungsi ini sangat bermanfaat. Jadi nanti untuk
ke depan, analisis selanjutnya atau persiapan data selanjutnya, kita sangat membutuhkan fungsi record ini, karena banyak sekali hal-hal yang perlu kita kode ulang dan kita harus hati-hati untuk mencermati kuesioner, dan juga kita harus mencermati pertanyaan penelitian yang ada di kuesioner. Baik, demikian untuk penjelasan record ya. Nanti akan kita lanjutkan setelah ini adalah penjelasan tentang dummy variable. Terima kasih. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana kita membuat dummy variable ya. Dummy variable seperti tadi, kita akan mengubah bagaimana memberikan label pada variabel kategorikal. Nah, dalam contoh kali ini saya akan coba masukkan variabel yang namanya rural, jadi desa kota ya. Mari kita coba cek ya. Yang pertama, untuk kesempatan pertama ini kita coba cek. Kita pakai dulu library labeled untuk memastikan melihat detailnya variabel tersebut. Look for ya, WVS-IDN rural. Mari kita coba lihat yang ada di sana. Ya, baik, inilah ada beberapa hasil. Ada petunjuk di sini bahwa ada satu itu adalah 1, kemudian rural itu adalah 2 ya. Jadi kita bisa memastikan di sini ketika kita mau memberikan pengkodean atau memberikan label pada numeric variable, kita nanti akan membuat satu variabel baru juga ini di sini. Membuat variabel baru namanya urban. Ya, di sini saya akan buat namanya WVS-IDN urban. Itu perintahnya dengan nama if-else ya. If-else sebetulnya, if-else ya. If-else. Kemudian kita melihat di sini look for ini kita pakai nanti untuk memastikan ya. Di sini kita coba lihat, di sini ada urban, ada rural. Berarti label untuk urban itu 1, kemudian untuk rural itu adalah 2. Nah, untuk itu di bagian pertama ini WVS-IDN urban, if else WVS-IDN rural. Kalau saya mau membuat sebuah variabel dummy bernama urban, maka kita akan membuatnya dari rural. Kemudian jika dia 1, maka dia 1, jika 1, maka kita akan memberikan nilai 1. Kalau yang lain maka kita akan memberikan nilai tidak. Jadi di sini nanti kita akan dapat hasilnya. Sekali lagi saya pastikan rural itu sama dengan 1, maka jika ruralnya urban, maka dia kita label 1 untuk urban. Sedangkan yang rural itu yang kedua nanti. Sedangkan yang lain di sini ini adalah 0 ya. Ini perlu berhati-hati di sini, di titik ini. Saya ulangi lagi, ketika kita melihat urban itu adalah 1 ya. Ketika rural itu 1, karena di sini ada urban 1, maka kita akan beri label 1 dan yang selain itu adalah 0. Mari kita coba lihat ini di datasetnya nanti jadinya seperti apa. Saya akan run dulu di sini. Apa yang terjadi? Seharusnya sudah ada variabel baru yang namanya urban. Nah, kita cek dengan view WVS-IDN. Yang sebelah kanan nanti ada nama variabel urban. Di sini terletak di sini adalah berarti 0. Kalau 0 berarti dia bukan urban. Ya, berarti dia tidak urban. Berarti dia tinggal di desa. Atau ketika kita menjumpai di sini ada 1, nah inilah salah satu contoh. Ini adalah orang yang atau responden yang tinggal di urban. Ini salah satu gambaran membuat dummy variabel. Jadi kita membuat dummy variabel dalam hal ini adalah variabel urban yang kita bisa sudah lakukan dengan perintah if else ini barusan. Saya pastikan lagi, saya akan coba dengan rural. Dengan rural maka saya membuat dummy variable namanya rural. Kemudian dengan rural saya buat rural if else WVS-7-IDN. Kemudian jika ruralnya adalah 2, maka saya kasih 1 karena di sini fokusnya ya, ini ada hubungannya ini. Rural jika ini adalah 2, maka kita masukkan di sini 2 ini menjadi 2.
maka dia akan kita nilai 1. Sedangkan kalau tidak maka kita buat 0. Mari kita coba lihat. Run. Nah, kita akan lihat di sana. Kemudian kita akan cek ini belum ada tadi, belum di view ya, yang baru ya. Kita akan lihat view WVS 7 IDN. Nah, kita akan lihat di sini rural sudah ada. Artinya kalau kita melihat urban rural ini pasti 0 di sini, 0 ini pasti 1. Karena hanya ada 2. 0 ini 1, 0 1. Jadi kalau pasti orang itu yang nomor responden yang di sini ini Pak, dia adalah tinggal di desa. Nah, ini ya berarti kotanya kan 0. Nah, ini bagaimana dummy variable bekerja. Baik, ini sebagai contoh ya, sebagai contoh. Nah, saya akan pastikan ada satu lagi dummy untuk gender ya. Saya coba look for di sini, look for untuk gender. Di sini dikatakan male itu 1, kemudian female itu 2. Maka saya akan coba membuat dummy variable dengan female. Dengan female, maka saya akan run di sini ya, karena ini female 2, maka 2 di sini ini akan mengakibatkan saya harus menaruh 2 ada di sini. Nah, ini seperti yang ada di urban rural tadi. 2 di sini, maka jika gendernya 2, maka yes 1 untuk female ya. Kemudian sebaliknya, jika male, saya mau buat male, maka male di sini, maka gender itu adalah 1. Jika gender male 1, karena asumsinya dari sini ya, dari male yang ada di sini. Kemudian kita pindah di sini. Ini 1, maka male 1 dan jika male-nya 1, maka dia yes, dia adalah laki-laki, dan kalau tidak maka dia 0. Ini di sini. Baik, kita coba ya. 1 kita jalankan female dan kemudian kita lihat untuk male. Nah, maka kita akan coba pastikan dengan melihat WVS IDN. Di sana akan kita lihat female dan male ya. Ini kita sudah bisa membuat dummy variable. Nah, ini untuk 2 proses ya. Nah, silahkan coba kita latihan nanti di 2C ini, dummy variable untuk marital. Dicoba nanti hasilnya seperti apa ya. Selamat mencoba ya, selamat mencoba. Ini sudah ada contohnya, kode-kodenya. Selamat mencoba, semoga Anda semua bisa berhasil membuat dummy untuk marital. Ini sebagai latihan membuat dummy variable. Nah, demikian dulu ya untuk proses pembuatan dummy variable. Nanti kita akan lanjutkan bagaimana kita membuat variabel baru ya. Terima kasih. Lanjutkan pada langkah selanjutnya kita membuat variabel baru atau elemen selanjutnya ya. Ini membuat variabel baru. Di membuat variabel baru ini kita perlu memastikan ya bahwa kita sudah punya variabel yang mau dihitung ya. Dan dalam hari ini saya akan coba yang paling sederhana dulu. Saya akan membuat seperti tadi sudah ada di presentasi di PowerPoint. Kita sudah bisa menggunakan membuat variabel baru ini dengan operasi-operasi matematika seperti penambahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Nah, dalam kesempatan ini saya akan coba menghitung ya. Ini salah satu membuat variabel age kuadrat atau umur kuadrat. Umur saya kuadratkan. Ini sangat simpel sekali membuat age ini, membuat variabel baru. Prinsipnya ya. Kemudian saya akan coba di sini WVS 7 IDN. Saya ini hasilnya ya, nanti datanya nanti hasilnya di WVS 7 IDN seperti proses sebelumnya. Kemudian saya mutate di sini, saya mutate. Kemudian dari mana? Dari data WVS 7 IDN, dari data yang WVS 7 IDN sama seperti yang di dummy. Kemudian saya akan membuat fungsi age2 atau saya di sini memang saya buat age2. Atau ini bisa dibuat sebagai ya
H2, nama variabelnya apapun itu boleh, silakan. Kemudian adalah fungsi dari H, kemudian ini H dikalikan H, ya, H dikali H, berarti usia dikali usia. Baik, kita akan coba jalankan, kita run di sini, ya. WVS-IDN mutate WVS7 H2. H2 sudah terbentuk di sana. Kita akan coba mengecek WVS-IDN apakah sudah masuk atau belum. Kita akan lihat di datasetnya. Di sebelah sini H2 sudah masuk, ya. H2 kita sudah dapatkan di sini, membuat variabel baru yang namanya H2. Ini adalah hasil dari H dikalikan H, ya. Baik. Ini untuk yang simple, ya, untuk yang simple. Nah, kemudian saya akan memberikan contoh yang sedikit lebih kompleks. Itu saya akan menjumlah total kepercayaan. Tadi di presentasi kita akan menggunakan variabel Q58, ya, sampai Q63. 58, 59, 60 sampai 63. Nah, ini saya akan pastikan di sini karena tadi sudah ada perhatian di sana. Karena variabelnya itu terbalik, maka kita perlu record dulu. Nah, Nah, hati-hati, ya, kita akan record. Prinsip recordnya sama dengan yang tadi. Mari kita coba lihat, ya. Saya akan coba lihat di sini TR-FAM itu dari Q58 itu kepercaya pada keluarga, ya, TR-FAM. Saya akan pastikan ini namanya percaya pada keluarga. Kemudian saya pakai nama .x, ya, saya konsistenkan untuk menyusun balik ini .x, ya. Kemudian case when, maka TR-FAM itu 1 itu jadi 4, 2 jadi 3, 3 jadi 2, kemudian 4 jadi 1. Seperti halnya yang tadi not available atau missing datanya saya beri kode seperti ini. True bahwa ini adalah not available yang real, ya. Nah, kita coba jalankan. Kita akan masukkan bagaimana TR-FAM sudah berfungsi. Ya, TR-FAM kita jalankan, sudah ada di sana. Kemudian seperti rutinitas yang tadi sudah kita jalankan, kita coba cek dengan view WVS7-IDN apakah sudah ada belum TR-FAM.x. Ya, di sana sudah kita hasilkan TR-FAM.x, ya. TR-FAM.x. Baik, kita akan coba lanjutkan. Proses yang selanjutnya adalah membuat record dari variabel-variabel yang sama tadi, ya. WVS-IDN, dan ini ada TRNG, ya, terhadap NG itu neighbor, ya. Saya TRNG kepada tetangga, kemudian di sini pada orang yang dikenal, kemudian ada orang yang bertemu, kemudian pada orang yang lain agama, kemudian di sini ada pada orang yang asing, ya, asing sama sekali. Ini persis, ya, perintahnya sama, ya, hanya beda variabelnya. Kemudian ini sudah siap untuk dilakukan penjumlahan. Nah, penjumlahannya saya akan coba tadi persis dengan yang tadi. Kalau tadi adalah perkalian H kali H, gitu, ya. Sekarang saya akan menjumlahkan. Ini persis sama tadi, WVS7-IDN mutate WVS7-IDN, saya akan beri nama variabel baru saya adalah trust all, ya, trust all atau trust keseluruhan. Ini adalah, ya, trust all sama dengan atau penjumlahan dari apa? TR-FAM.x tambah TRNG.x, ya. TRNG.x sampai ke sini, ya, sampai ke tranat, ya, yang paling bawah tadi, tranat.x. Mari kita coba jalankan fungsi ini atau proses ini. Kita coba run bersama-sama. Ya, ops, ada kesalahan di sana. Apa yang ada terjadi? TRNGX, ops, ya, karena tadi TRNGX belum saya run, ya. Hati-hati ini di sini. Jadi belum saya run, ini belum bisa, ya. Saya run lagi dari sini. Ini harus di run, tab, ya. Kemudian yang kedua, ini juga di run, ya. TR mid juga harus di run. Kemudian di sini trarec harus di run juga. Kemudian tranat harus di run. Nah, sekarang kita coba lihat masih error apa enggak, ya. Kita masih pastikan masih error apa enggak. Semoga tidak. Kita jalankan. Ya, penjumlahan
mutate, WVS IDN sekarang sudah jalan. Nah, untuk rutinitas kita coba view agar kita bisa melihat hasilnya seperti apa. View kemudian WVS IDN ya, view WVS IDN. Mari kita lihat di sana sebelah kanan sendiri variabel yang paling baru sudah kita buat ya. Kemudian di sini ada trust all. Ini sudah membuat variabel baru yang namanya trust all yang merupakan penjumlahan dari trust farm sampai ke tranat ya, yang semua sudah kita record juga. Jadi ini sebuah penjumlahan yang sudah benar dan sudah masuk akal karena kita sudah membuatnya dengan record. Baik, ini yang perlu kita pahami untuk 3 elemen penting dalam persiapan data. Yang pertama tadi adalah merecord ya secara umum, kemudian yang kedua adalah membuat dummy variabel, dan yang ketiga ini adalah kita membuat variabel baru. Nah, ketiga keterampilan ini, ketiga elemen ini sangat diperlukan nanti dalam proses analisis data dan juga proses penyimpulan kita untuk pembuatan penelitian kita di langkah selanjutnya, terutama kita gunakan dengan data word value survey. Baik, terima kasih. Ini 3 kelompok yang silakan ini harus dikuasai, dan nanti kita semua sudah bisa hafal dan bisa menjalankan ini dengan cepat, dengan baik dan benar ya. Ya, baik. Terima kasih. Sampai jumpa pada sesi berikutnya. Selamat belajar dan tetap semangat ya.